Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Pada kesempatan kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita kali ini datang dari Hong Kong. Seorang TKW asal Indonesia berumur 28 tahun. Beliau terancam dihukum seumur hidup dan didenda sebanyak 5 juta Hong Kong dolar atau setara dengan 1 miliar rupiah dikarenakan beliau terlibat dengan kasus berat. Berikut kronologinya. Diliput dari Apa Kabar Plus memiliki obat terlarang senilai 1,4 juta Hong Kong. Mantan pekerja migran asal Indonesia yang sekarang menjadi manajer gudang, tepatnya di Tsim Sha Tsui, diajak naik mobil vans polisi hari ini. Karirnya meningkat jika sebelumnya hanya menjadi seorang pekerja rumah tangga asing di Hong Kong. Seorang pekerja migran asal Indonesia berusia 28 tahun yang tidak disebutkan jati dirinya. Beliau berhasil meraih posisi manajer dalam sebuah usaha obat terlarang. Hal tersebut terungkap saat petugas yang telah lama melakukan pengintaian. Tepatnya pada hari Sabtu tanggal 16 bulan 3 2024 kemarin, polisi berhasil menangkap pelaku di sebuah kamar hotel di kawasan Tsim Sha Tsui dengan barang bukti sebanyak 1,1 kg kokain, 60 gram sabu, serta beberapa barang yang mengandung zat adiktif lain dengan nilai total keseluruhan sebanyak 1,4 juta Hong Kong dolar. Diketahui pelaku mantan pekerja migran asal Indonesia tersebut saat ini berposisi tidak tanggung-tanggung. Beliau sebagai manajer di gudang tersebut. Pelaku berhadapan dengan sanksi hukum yang sangat berat, di mana pelaku berpotensi akan diganjar hukuman penjara seumur hidup serta didenda maksimal 5 juta Hong Kong dolar atau setara dengan 1 miliar rupiah. Turut prihatin dan kasihan sekali ya guys apa yang menimpa sahabat seperjuangan kita, yang dimana beliau adalah seorang TKW asal Indonesia yang bekerja di Hong Kong, dan beliau ini baru berumur 28 tahun. Namun beliau ini sangat berani ya, dalam arti beliau itu sangat berani mengambil resiko yang cukup besar. Nah, jadi beliau ini mantan pekerja migran asal Indonesia yang awalnya beliau adalah seorang PRT ya atau bekerja di majikan. Akhirnya beliau keluar, kemudian statusnya adalah overstay ya atau kaburan begitu. Dan sepertinya sebelum beliau keluar dari majikan ya, beliau itu sudah berkenalan dengan orang guys, atau sudah berkenalan dengan orang di luar yang dimana mungkin beliau ini dijanjikan ya atau diberikan iming-iming dengan gaji besar, dan tidak tanggung-tanggung beliau tuh diberi posisi sebagai manajer di sebuah gudang penampungan obat-obatan terlarang guys. Dan beliau ini berada di hotel, jadi dari hotel ke hotel beliau bertempat tinggal gitu, karena memang untuk mengelabui polisi. Jadi beliau itu tidak menyewa sebuah rumah, cuman hidupnya itu ya dari hotel ke hotel begitu. Dan alasannya adalah agar tidak cepat terdeteksi ya dengan polisi dengan berpindah-pindah hotel, yang pasti polisi juga akan susah untuk mencarinya begitu guys. Namun setelah melakukan pengintaian yang cukup lama, akhirnya tepatnya pada hari Sabtu kemarin, polisi berusaha menangkap si mbaknya ini di sebuah hotel, yaitu tepatnya di Tsim Sha Tsui ya, dengan barang bukti yang cukup banyak ya, ada 1,1 kg sabu, dan juga ada obat-obatan terlarang yang lain dengan jumlah yang cukup fantastis begitu guys. Dan akhirnya beliau juga tidak bisa mengelak ya dengan barang bukti yang sudah ada di situ. Beliau langsung dibawa sama Pak Adi ya atau Pak Polisi begitu guys. Dan karena ini kasusnya cukup berat ya, dengan jumlah obat-obatan terlarang yang cukup banyak, dan beliau ini terancam hukuman seumur hidup dan juga denda sebesar 1 miliar atau 5 juta Hong Kong dolar guys. Nah, memang kalau misalkan untuk kasus-kasus obat-obatan terlarang ya, nggak cuma di Hong Kong ya, di Indonesia juga hukumannya sangat berat, apalagi dengan jumlah yang cukup banyak.
Nah, ini pelajaran bagi teman-teman yang bekerja di luar negeri ya, khususnya di Hong Kong. Sebetulnya dimanapun berada sih, yang bekerja di luar negeri itu mesti hati-hati karena banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan kita sebetulnya guys. Apalagi kalau kita kenalan dengan orang-orang di luar yang mana kita tuh belum tahu secara pasti. Kadang mereka itu hanya memanfaatkan kita untuk dijadikan umpan begitu guys. Jadi hati-hati ya, apalagi yang berstatus overstay ya, atau kaburan, karena kalian itu ya memang hidup di luar itu sangat berat ya. Apalagi kalau untuk di Hong Kong itu biasanya kalian kalau yang berstatus paperan itu nggak boleh kerja loh sebetulnya ya. Nah, dengan sangat terpaksa karena hidup di luar itu kan makan kita butuh uang, tempat tinggal kita butuh uang, dan kalau kita tidak kerja ya mau tidak mau kita harus menerima pekerjaan yang begini guys. Dan lebih mirisnya banyak teman-teman kita itu dimanfaatin sama orang guys ya, jadi dijadikan sebagai tumbal atau umpan begitu untuk kepentingan mereka. Ya, kita doakan buat mbaknya, semoga saja diberikan keringanan ya untuk hukumannya. Semoga saja tidak seumur hidup sih ya, mungkin nanti ada pihak-pihak dari Indonesia yang akan membantu ya, atau mendampingi beliau saat persidangan agar diringankan hukumannya begitu guys. Ya, ini juga pelajaran bagi teman-teman dimanapun berada ya, untuk berhati-hati dalam bekerja. Apalagi kalau kita itu kenalan sama orang juga harus pilih-pilih, jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, mengantisipasi saja sih, karena kan kadang memang godaan itu datang dari mana saja ya guys. Ya, saya juga doakan buat teman-teman dimanapun berada, khususnya para TKI atau TKW yang sedang mengais rezeki di luar negeri, semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang berkesehatan, rezeki yang murah, rezeki yang berkah, dan semoga saja kita bisa sukses dan berpulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.